Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya memang manusia membuat teknologi yang bisa dikatakan sederhana. Jadi teknologi yang sederhana awal mulanya adalah transportasi, terutama adalah sepeda. Jadi sepeda ini menggunakan prinsip roda. Jadi roda yang bundar maka akan mempercepat gerak. Tapi gerak itu dilakukan secara manual oleh manusia dengan cara manusia mengayuh agar roda itu bergerak dan berjalan. Nah, tentu saja memang sepeda ini merupakan teknologi yang saya kira lebih cepat daripada ketika orang berjalan. Jadi ini awal mulanya orang lebih suka berjalan kaki. Nah, tetapi ketika manusia membutuhkan alat supaya bisa bergerak lebih cepat, maka dia menciptakan sepeda. Jadi sepeda merupakan alat transportasi yang kemudian dibuat oleh manusia. Meskipun manusia bisa juga menggunakan transportasi itu dengan naik kuda, kemudian naik keledai atau naik unta itu ya. Nah, tapi ketika di dalam masyarakat itu tidak ada binatang-binatang seperti itu, atau katakanlah tidak semua orang mempunyai binatang itu, maka mereka kemudian menciptakan teknologi yaitu sepeda. Jadi sepeda teknologi yang sangat sederhana dengan prinsip roda yang berputar, maka ia akan berjalan. Nah, untuk memutarkan roda menggunakan rantai. Jadi rantai dihubungkan, nah kemudian rantai itu diputar ya dengan pedal dikayuh oleh manusia sehingga kemudian roda belakang naik ya, maju, kemudian manusia memegang setirnya, bisa mengendalikan sehingga sepeda itu berjalan. Nah, sepeda pun kemudian juga mengalami eh, inovasi, mengalami perbaikan, mengalami perkembangan. Jadi inovasinya, ya sepeda itu bisa tampak dari sekarang ya. Kita lihat, nah, dulu ada sepeda yang roda depannya besar sekali, atau ada juga yang besar itu roda belakang. Nah, kemudian lama-lama orang melihat keseimbangan. Jadi dengan keseimbangan roda yang sama, maka sepeda akan lebih cepat gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang sepeda yang lebih kecil lagi ya, rodanya itu. Sehingga lebih cepat lagi. Jadi teknologi-teknologi itu akan berkembang terus sehingga sepeda itu pada prinsipnya sama dari sepeda yang awal sekali diciptakan manusia itu sebenarnya sama, tetapi kemudian karena ada inovasi-inovasinya, maka sepeda yang terbaru itu lebih ringan ya, lebih bisa cepat bergerak. Nah, sehingga kemudian ya mungkin diproduksinya juga lebih mudah, ya lebih murah karena dengan cara roda yang lebih kecil, kemungkinan geraknya akan lebih cepat. Nah, dengan demikian, inovasi-inovasi manusia itulah yang membedakan antara sepeda yang satu dengan yang lain. Kemudian orang juga membuat sepeda dengan eh, nama-nama yang berbeda ya. Ada sepeda mini untuk anak-anak, ya, ada sepeda jengki untuk orang yang katakanlah eh, lebih yang tidak kuat ya tenaganya, atau ada sepeda yang tidak bisa diputar ya. Jadi ada sepeda yang tidak bisa diputar ke belakang. Jadi selalu pedal itu akan bergerak ke depan terus gitu ya. Nah, ini sebenarnya tujuannya supaya apa? Supaya si pemakai sepeda itu tidak akan lebih berat ya, terutama untuk mengayuh ketika ia melewati jalan yang menanjak ya. Jadi itu bisa untuk mengurangi
tenaga gitu ya, karena sepeda itu akan berjalan ke depan terus, ya tidak bisa pedalnya itu ditarik ke belakang ya, diputar ke belakang, tapi selalu diputar ke depan. Nah ini juga suatu teknologi yang apa terus dilakukan. Nah kemudian juga untuk pemboncengan ya. Jadi pemboncengan sepeda itu bisa membawa ya terutama anak dan istri misalnya. Jadi istri misalnya duduk di belakang, anak-anak di depan. Ya, duduk di misalnya ada pelantangnya dulu. Dulu sebelum ada tempat duduk khusus untuk anak-anak yang diletakkan di apa setir sepeda, maka anak-anak duduk di pelantang gitu ya. Nah ini kalau orang pacaran ya si wanita itu duduk di pelantang gitu ya. Jadi bagian belakang dikosongkan. Jadi kelihatannya lebih apa istilahnya lebih mesra gitu ya kalau duduk di pelantang. Nah, zaman dulu seperti itu. Jadi sepeda-sepeda selalu mengalami inovasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, pelantang itu bisa juga dipakai untuk membawa karung. Jadi pada zaman dulu karung beras bisa diletakkan di pelantang. Bisa juga di tempat duduk di belakang. Jadi membawa beras bisa 2 karung sekaligus. Ya, itu cara mengapa sepeda selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.